شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena pada bulan Ramadan inilah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang tepat untuk diturunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan diturunkan dalamnya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan memperhatikan, memahami arti daripada ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran kalamullah min Rabbil Alamin. Al-Quran adalah kalam Allah, bukanlah makhluk sebagaimana yang diyakini orang-orang Mu'tazilah. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Wa ta'abbadu bitilawatih, dan dianggap sebagai ibadah bagi yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan menolong kita, akan memberikan keringanan kepada kita nanti pada hari kiamat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Man yatakallam bil Quran sadaq. Orang yang berbicara dengan Al-Quran maka benarlah pembicaraannya itu. Wa man hakama bil Quran adal. Barang siapa yang berhukum dengan Quran maka hukumnya itu dianggap adil. La ya'tihi batil min baini yadayhi tanzilun min Rabbil Alamin. Tidak ada kebatilan dari depannya, dari belakangnya, dari sisi kirinya, kanannya. Memang dia turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh untuk memperhatikan, mengagungkan Al-Quran. Jangan sampai kita ini, hadirin sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, pernah Nabi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan oleh Allah keluhan Nabi ini. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku itu menjadikan Quran sebagai hal yang tidak diperhatikan, diasingkan, ya dipinggirkan. Ini disebut dengan hajrul Quran. Hadirin sekalian, jangan sampai kita seperti ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi dan memberikan kabar gembira bagi orang yang rajin membaca Quran, mendalaminya, menghafalkannya dan mengamalkannya. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahami makna Al-Quran, mengamalkannya, dia bersama para malaikat-malaikat yang baik, dinaungi oleh para malaikat, ya, dijaga oleh para malaikat. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fi qira'atih. Orang yang membaca Al-Quran, dia itu yatata'ta'. Yatata'ta itu yatala'sam, agak susah membacanya. Makharijul hurufnya itu dia tidak mudah bisa mengeluarkannya dengan baik, tapi dia berusaha untuk membaca terus, ya, walahu syaq, dan dia sangat susah sekali. Lahu ajran, tetap diberi pahala dua oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bacaan Qur'annya dan bacaan lelahnya. Inilah hadirin sekalian manfaat kita membaca Al-Quran. Dan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu wa ardhah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan min ajwadin nas. Rasulullah itu di bulan Ramadan termasuk manusia yang paling terbaik. Ya, manusia yang paling terbaik. Hina yalqahu Jibril, ketika ditemui oleh malaikat Jibril, fayudarisuhul Quran, maka Rasulullah dibacakan Al-Quran, diajarkan Al-Quran oleh malaikat Jibril, ya. Kemudian juga wa kana ajwadun nas fil khairi, Nabi juga dalam bulan Ramadan manusia yang paling baik dalam hal kebaikan, dalam hal berderma dan berbuat baik. Oleh karena itu hadirin sekalian, bulan Ramadan termasuk bulan apa? Al-Quran. Mari kita agungkan Al-Quran ini. Ya, orang yang baca Al-Quran bagus, menghafal Al-Quran bagus, tapi harus pakai tadabbur, harus mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini kitab suci sebagai sumber hukum bagi umat Islam. Tidak hanya dihafal saja, perkumpulan-perkumpulan hafalan Al-Quran ini banyak, tapi berapa banyak orang yang menghafal Quran, membaca Al-Quran, tapi tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan syirik, ya, inna syirka la zulmun azim. Tetapi berapa banyak orang yang baca Quran justru berbuat syirik. Ya, wala tad'una min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ya, jangan seseorang itu memohon kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat. Ya, tapi yang terjadi seperti itu, banyak orang berbuat syirik. Kemudian wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina. Ya, tapi berapa banyak orang baca Quran justru jatuh dalam perbuatan zina. Ya, begitu juga Allah mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli yang baik dan mengharamkan riba. Tapi berapa banyak orang justru berbuat ribawi, menghalalkan riba. Ya, apa itu riba? Para ulama mendefinisikan riba itu adalah kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengakibatkan ada tambahan, maka itu riba. Ya, pinjam meminjam adalah suatu muamalah yang dibolehkan. Bahkan orang yang meminjami uang saudaranya, membantu saudaranya, dia berharap pahala dari Allah. Ya, tetapi kalau pinjam meminjam dibuat bisnis, ya, diperdagangkan pinjam meminjam sehingga ada tambahan, maka itu riba. Ya, wa halallahu al-bai'ah wa harrama ar-riba. Nah, ini banyak hadirin sekalian, satu contoh bagaimana kita ini disuruh untuk berhukum dengan hukum Al-Quran. Itulah yang disebut dengan ta'zim Al-Quran, berhukum dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka manusia akan menjadi mulia. Ya,
dimuliakan oleh Allah, seorang perhatian sama Al-Quran, membaca Quran, mengajarkan anak-anaknya Al-Quran, menghafal Al-Quran, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran, maka akan dimenangkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yarfa' bihadzal Qur'an aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat, memuliakan derajat suatu kaum yang perhatian sama Al-Quran, berhukum dengan hukum Al-Quran. Ya, kemudian Allah akan merendahkan orang yang tidak mengamalkan Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum, direndahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian. Kemudian juga amalan yang utama di bulan Ramadan selain baca Al-Quran adalah qiyamul lail, yaitu salat malam. Salat tahajud di Ramadan dikatakan salat tarawih, ya, karena sambil istirahat. Tarawih itu artinya apa? Istirahat. Dulu para ulama salatnya itu panjang-panjang, 2 rakaat kemudian istirahat. Ya, kemudian salat lagi 2 rakaat, lama salatnya kemudian istirahat. Ya, makanya dikatakan salat apa? Salat tarawih. Ya, lain dengan kita. Kita ini pengin cepat supaya nanti bisa istirahat panjang. Ya, malum kita ini lemah. Ya, lain dengan orang-orang dulu ibadahnya kuat-kuat, hadirin sekalian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri salat sebagai tambahan di malam hari di bulan Ramadan, ya, salat sunnah dengan iman, dengan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Pentingnya salat malam ini, sampai ada seorang sahabat namanya Abu Umamah, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhil jannah." Perintahkan kepadaku ya Rasul suatu amal yang bisa aku kerjakan yang buat aku ini bisa masuk surga. Lah, ini sahabat kalau bertanya pertanyaan yang luar biasa. Ya Rasulullah, perintahkan suatu amalan kepadaku, kabarkan suatu amalan kepadaku yang aku kerjakan bisa buat aku masuk surga. Itu pertanyaan sahabat. Kalau bertanya bagaimana bisa masuk surga? Ya, kalau kita kan bagaimana supaya dapat fulus banyak? Bagaimana supaya apa? Sukses, bisa memiliki banyak rumah, kan begitu. Para sahabat, hadirin sekalian, beda dengan kita. Maka Rasulullah mengatakan, "Alaika bis-shaum." Banyak puasa kamu. Fa innahu la idlah lah. Karena puasa itu tidak ada bandingannya sama sekali. Kemudian datang lagi suatu hari, Abu Umar bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amalan yang bisa masuk aku dalam surga." Maka Rasul tetap menjawab, "Alaika bis-shaum." Hendaklah kamu berpuasa. Maka langsung diamalkan oleh Abu Umamah ini. Dikatakan oleh rawi ini, wallahi setelah itu Abu Umamah rumahnya kalau siang hari tidak pernah muncul itu namanya asap. Tidak pernah masak dia. Puasa terus menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa an ya'tiyahu dhaif. Kecuali datang kepada dia tamu, baru dia masak. Menghormati apa? Tamu. Kalau enggak ada tamu dia tidak masak. Puasa di siang harinya, hadirin sekalian. Itulah sahabat. Bertanya dan siap mengamalkan. Kalau kita kan bertanya hanya sekedar apa? Bertanya dibanding-bandingkan mana yang lebih ringan. Jawabannya ustadznya ini dipilih mana yang lebih apa? Ringan, yang lebih mudah. Ya, tapi enggak diamalkan. Nah, puasa bulan Ramadan dimudahkan kita untuk salat tarawih dan salat malam. Karena musuh kita dibelenggu sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh besar kita setan tidak bisa sewenang-wenang lagi sebagaimana hari-hari selain Ramadan. Ya, karena di awal Ramadan sudah Rasul mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufritis syayatin." Datang bulan Ramadan langsung dibuka pintu-pintu surga. Kenapa pintu-pintu surga dibuka? Karena yang berbuat amal baik itu banyak di bulan Ramadan. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Kenapa? Karena orang-orang beriman yang berbuat dosa itu sedikit. Wa ghuliqat syayatin, dan dibelenggu itu setan-setan.
Tidak bisa, hadirin sekalian. Begitu banyaknya orang untuk berbuat baik. Begitu banyaknya hari ini, malam hari ini, walaupun hujan penuh masjid, walaupun tadi siang bekerja keras, tetap datang ke masjid untuk salat malam. Ya, luar biasa ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, khusus Ramadan. Khusus Ramadan. Ya, makanya ini Ramadan diwajibkan puasa karena ini bulan mulia, dan puasa ini adalah min a'dhamil ibadat. Ibadah yang paling besar. Dikatakan oleh para ulama dulu itu, hadirin sekalian, mungkin banyak orang berbuat baik, pahalanya banyak. Pada hari kiamat nanti diambil itu pahala-pahala itu, kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena dia berbuat zalim. Banyak berbuat zalim sehingga diberikan kepada orang yang dizalimi. Ma'indahu syai'. Tidak punya apa-apa dia. Tapi dia punya puasa. Dia suka berpuasa. Ya, dengan puasa itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena Allah mengatakan fa innahu li. Ini puasa milikku, aku yang menjamin. Tidak bisa dibuat untuk apa-apa. Ini milikku wa ana ajzi bih, dan aku sendiri akan membalasnya. Ya, ini luar biasa fadilah puasa ini, hadirin sekalian, dan juga fadilah bulan Ramadan. Disuruh kita memperbanyak salat malam karena orang salat malam mulia. Kalau hari ini kita merasakan diasingkan sama orang, tidak mulia, dilecehkan sama banyak orang, tidak diperhatikan karena kita dianggap tidak mulia, maka salat malamlah, karena dengan salat malam itu Anda akan menjadi mulia. Ini kata Nabi. Nabi mengatakan, pernah dinasihati malaikat Jibril. Nabi datang, malaikat Jibril, jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, Jibril memberikan wasiat, ya Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sesuka kamu. Ya, terserah mau kamu hidup di mana, di Arab, di selain Arab, hiduplah sesuka kamu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat kamu akan menjadi orang yang mati. Kamu akan mati. Silakan Anda hidup di mana, di Indonesia, di Amerika, di Saudi, suatu hari kamu mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, kamu mati, mereka juga mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, berbuatlah sesukamu, beramallah sesukamu. Ya, tapi ingat suatu hari kamu akan dihisab dengan perbuatan itu. Ini luar biasa pesan malaikat Jibril, hadirin sekalian. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa yang kamu cintai, silakan. Cintai siapa saja yang kamu cintai. Tapi ingat suatu hari kamu akan berpisah dengannya. Karena setiap pertemuan ada apa? Perpisahan. Ya, kalau tidak ingin berpisah jangan bertemu. Ya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Kemudian apa lagi kata Nabi? I'lam, ketahui ya Muhammad, anna syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah kemuliaan orang mukmin itu ketika dia salat malam. Mulia dia. Kita ini salat malam mulia, hadirin sekalian. Jangan khawatir. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak salat malam. Ya, dulu orang-orang datang bagaimana supaya mulia, suruh salat malam. Ada orang ditinggal mati oleh suaminya, seorang wanita tinggal mati oleh suaminya, dia punya anak 4. Maka ibu ini mengumpulkan anaknya, wahai anakku, ayahmu sudah meninggal dunia. Kita tidak punya apa-apa sekarang ini, tapi nasihatku mulai hari ini kalian tiap hari harus salat malam. Kita akan bangunkan gantian. Maka dijalankan ini, anak-anaknya ngerjakan salat malam. Dalam hitungan berapa tahun anak menjadi orang-orang penting, hadirin sekalian. Diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi di awal dakwah lagi tidur dibangunkan sama Allah, ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam walaupun sedikit. Nisfahu, setengahnya, awin qus minhu qalil, atau kurangi daripada itu, auzid alaihi, atau tambah lagi, warattilil qur'ana tartila. Bangun malam salat dan suatu baca Quran, min afdhalil qira'atul Quran bil lail. Bacaan yang paling bagus bacaan Al-Quran di waktu malam, hadirin sekalian.
Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang banyak membaca Quran dan menjalankan ibadah qiyamul lail sampai akhir Ramadan dan juga ba'da Ramadan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.